Masih dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah, momen inilah yang menjadi dasar kuat oleh Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Cabang Berau untuk menggelar acara buka puasa bersama di bulan Ramadan. Selain mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, acara buka puasa ini bisa dijadikan momen untuk menjalin ikatan silaturahmi kembali antara sesama keluarga sarjana kehutanan Universitas Mula Warman yang tersebar di Kabupaten Berau setelah terlibat penuh dalam kepanitiaan acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional pada bulan Mei 2016. Acara ini dilaksanakan pada hari Jumat bertepatan tanggal 24 Juni 2016 berlokasi di rumah kediaman Direktur PDAM Tirta Segah yakni Adib Mulyadi di depan kafe dan karaoke family Amelia, Jalan Dermaga, Kota Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Acara ini dimulai dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di mana serangkaian acara yang terdapat di dalamnya meliputi acara pembubaran kepanitiaan Hari Lingkungan Hidup, tauziah hikmah Ramadan yang disampaikan oleh Syaiful Rahman, menikmati hidangan berbuka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah, dan makan malam bersama. Dalam tauziah hikmah Ramadan yang disampaikan oleh Syaiful Rahman, beliau menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai pemersatu umat, sebagaimana yang terjadi pada waktu kedatangan pertama kali Rasulullah Muhammad SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Setibanya rombongan datang di kota Madinah Al-Munawwarah, Muhammad Rasulullah SAW langsung mempersaudarakan satu dengan yang lainnya berlandaskan tali Allah pada Al-Quran. Dari tauziah singkat ini, beliau menekankan pada sesama alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman yang tersebar di Kabupaten Berau agar bisa mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW dalam memperkuat tali persaudaraan antar sesama dengan berlandaskan tali Allah pada Al-Quran. Tapi ternyata ketika mereka mendengar ada seorang nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, maka beberapa orang utusan ketika itu datang ke Mekah, dan ketika mereka cek betul orang yang luar biasa. Akhirnya mahkota yang disiapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi tidak jadi diberikan kepada Rasul Muhammad SAW, yang kemudian ketika beliau datang terkenal dulu nyanyiannya, telah terbit purnama kepada kami. Jadi kalau kita nonton film itu naik pohon kurma, kemudian lihatin, oh sudah datang rombongan, kelihatan kan mengepul debunya. Jadi begitu datang tuh luar biasa disambut. Rasulullah datang disambut dan kecewa sekali Abdullah bin Ubay ketika itu. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali ketika beliau datang ke sana adalah beliau mempersaudarakan antara satu dengan yang lainnya. Ketika itu diantaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah adalah namanya Abdurrahman bin Auf. Itu bahwa saat bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf ini kalau dia mau berzakat, zakatnya itu membelah emasnya pakai kapak. Kalau bapak-bapak di sini hartanya membelah emasnya pakai apa? Pakai kir katanya. Pasti penting mau berzakat gitu kan. Jadi karena sedikit hartanya. Nah kalau beliau membelahnya pakai kapak, saking gedenya, kira-kira berapa kilo itu? Saya mikir kalau seandainya ngebelahnya pakai kapak itu emasnya tongan yang pengen. Jadi luar biasa kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Nah kondisi seperti inilah yang terbentuk dan dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW. Fa'asbahtum ikhwana, kalian saling bersaudara. Tentu diantara mereka juga ada saling silang pendapat. Ketika kita dapati dalam sejarah juga membuktikan hal itu. Tapi kemudian ketika mereka wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa'tasimu bihablillah. Hablillah ini huwa al-Qur'an hablullah al-matin. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Yang disebut dengan hablillah, dengan tali Allah itu adalah Al-Quran yang kokoh, yang kuat. Jadi kalau seandainya persahabatan kita, perkawanan kita, persaudaraan kita itu dilandasi dengan Al-Quran, maka paling tanaza'tum, kalau sekalian berselisih pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran. Nah, itu pasti sudah akan aman bersama. Nah, seperti itulah Rasulullah SAW membina persahabatan di antara sahabat-sahabat itu, yang sampai mereka itu pada level persaudaraan, ikhwana. Bukan saja sahabat, tapi sampai kepada ikhwan.
Jadi itu yang saya pikir bisa saya sampaikan dalam kongres sekarang ini. Dan Sambil menikmati hidangan makan malam bersama antar sesama alumni, tanpa disadari banyak konsep pemikiran-pemikiran membangun para alumni yang tertuang dalam diskusi pada saat itu. Salah satu konsep pemikiran yang menjadi topik utama adalah pemanfaatan berkelanjutan terhadap kawasan hutan Kota Tanggap sebagai lokasi kegiatan rutin Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Cabang Berau. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Cabang Berau mengucapkan selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin.